Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Imro'atul Mufidah, NPM 214. Kenalkan, nama saya Hikmatun Hasanah dengan NPM 256. Perkenalkan, nama saya Vicky Riza Pamungkas, nomor NPM 21144600300. Perkenalkan, nama saya Nela Alia Silvana dengan NPM 270. Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Astuti, NPM 298. Pengertian nilai dalam Pancasila. Nilai adalah ukuran, patokan, anggapan, atau keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberikan arah bagi tindakan seseorang. Menurut Laning Dwivani dan Wismulyani, fungsi nilai adalah yang pertama, sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku seseorang secara ideal dalam masyarakat. Yang kedua, nilai dapat menciptakan semangat pada manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga, nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang dalam masyarakat. Yang keempat, nilai dapat mendorong, menuntun, dan menekan seseorang untuk berbuat lebih baik. Yang kelima, nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di antara sesama anggota masyarakat. Kemudian untuk arti dari Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia. Proses terbentuknya Pancasila menjadi momentum dan sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Sila Pancasila. Terdapat 5 sila dalam Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Makna bintang yang menggambarkan cahaya, seperti cahaya Tuhan kepada setiap manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran yang berkaitan membentuk lingkaran melambangkan bangsa Indonesia harus berkaitan erat dan harus saling bahu-membahu untuk kepentingan persatuan Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar yang digunakan untuk berteduh. Hal tersebut dikorelasikan sebagai bangsa Indonesia, di mana setiap warga negara berteduh di bawah naungan NKRI. Selain itu juga, pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar ke segala arah, melambangkan keberagaman bangsa Indonesia, seperti bahasa, adat istiadat, suku, ras, dan lain sebagainya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang berdiskusi untuk menghasilkan sebuah keputusan. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas, melambangkan pangan dan sandang yang merupakan syarat pokok kemakmuran bangsa Indonesia. Makna nilai dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan. Dengan nilai ketuhanan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang religius, bukan ateis. Nilai ketuhanan memiliki arti bahwa adanya pengakuan kebebasan, memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa kesadaran akan sikap dan perilaku harus sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Yang ketiga, nilai kesatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna bahwa dalam kedaulatan rakyat,
untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI, serta mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia selalu mengajarkan asas demokrasi, di mana dalam setiap keputusan dalam suatu kelompok harus menggunakan cara musyawarah mufakat. Yang kelima, ada nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa tujuan bangsa Indonesia dalam Pancasila adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik secara batiniah maupun lahiriah. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Sila ke-1. 1. Hidup rukun sesama anggota keluarga. 2. Melaksanakan ibadah bersama-sama anggota keluarga. 3. Bersyukur atas makanan, minuman, pakaian, dan rumah yang disediakan oleh orang tua. Sila kedua. 1. Berbicara dengan sopan dan bersikap santun di lingkungan keluarga. 2. Menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan. 3. Tidak mengganggu anggota keluarga lain yang sedang melakukan kegiatan penting. 4. Menuruti nasihat orang tua. Sila ketiga. 1. Giat belajar agar dapat membanggakan keluarga. 2. Saling berbagi makanan dan barang untuk keperluan keluarga. 3. Menghargai anggota keluarga yang lebih muda. Sila keempat. 1. Menyelesaikan masalah di dalam keluarga dengan cara musyawarah. 2. Berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. 3. Tidak boleh memaksakan kehendak sendiri kepada anggota keluarga yang lain. Sila yang kelima. 1. Bergotong royong menyelesaikan pekerjaan dalam keluarga. Bekerja keras dalam menyelesaikan masalah keluarga. 2. Bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarga. 3. Bersifat adil dalam pembagian hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Sila ke-1. Menghormati teman atau guru yang berbeda agama. 2. Menunjukkan sikap toleran kepada semua warga sekolah. 3. Selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama. Sila kedua. 1. Saling menghargai sesama teman. 2. Saling mengasihi dan tidak membeda-bedakan teman. 3. Menghormati guru saat melakukan pembelajaran. Memerhatikan teman yang sedang sakit. Sila ketiga. 1. Bangga menjadi anak Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan guru. 2. Saling membantu sesama teman. 3. Menjaga kerukunan dengan teman dan guru di sekolah. Sila keempat. 1. Menghargai pendapat teman saat mengikuti kegiatan pembelajaran. 2. Mengutamakan kepentingan bersama dan tidak memaksakan kehendak sendiri. 3. Tidak egois dalam bermusyawarah dengan teman ataupun kelompok. Sila kelima. 1. Saling membantu sesama teman yang kesulitan. 2. Bergotong royong mengerjakan hal-hal yang sulit. 3. Bersikap adil kepada semua teman dan guru. Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. 1. Sila pertama, menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Kedua, menjaga ketenangan lingkungan ketika orang lain melakukan ibadah. 3. Menghindari perilaku yang bersifat mencela agama orang lain. Sila kedua. Yang pertama, menghormati hak-hak dan kewajiban antar sesama anggota masyarakat. 2. Mengakui persamaan derajat serta hak dan kewajiban setiap manusia. 3. Tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Sila ketiga, yang pertama, rela berkorban demi kepentingan sosial di masyarakat. Yang kedua, mengikuti kegiatan masyarakat bersama warga lainnya. 3. Saling tolong-menolong antar anggota masyarakat.
Sila keempat, yang pertama, menyelesaikan masalah di masyarakat dengan musyawarah. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain dalam bermusyawarah. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi semangat kekeluargaan. Sila kelima, yang pertama, bersikap adil terhadap seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa membeda-bedakan. Dampak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Terjadi ketenangan jiwa karena hubungannya dengan Tuhan terjaga dengan baik. Perpecahan akibat dari konflik yang berlatar belakang agama dapat diminimalisir. 2. Timbulnya rasa kasih sayang satu sama lain sehingga kehidupan menjadi harmonis. 3. Terwujudnya kerukunan dan integrasi baik di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Terpenuhinya semua kebutuhan dan kepentingan bersama masyarakat. 4. Tidak terjadi ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Kesimpulannya adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai moral yang seharusnya mampu diamalkan oleh masyarakat Indonesia agar kesejahteraan bangsa tercapai. Untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme sejak dini. Karena jika sikap nasionalisme dan patriotisme terlambat diimplementasikan kepada generasi muda Indonesia, bangsa Indonesia akan kehilangan generasi muda yang menjunjung tinggi sikap nasionalisme terhadap bangsa. Untuk menghindari hal tersebut dan untuk menambah rasa semangat nasionalisme, yaitu dengan cara melatih sejak dini generasi muda untuk selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dimanapun mereka berada dan baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, sekolah maupun keluarga. Sarannya yaitu diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya sebatas mengetahui saja, namun melaksanakannya dalam kehidupan. Dan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian setiap individu dalam masyarakat, agar senantiasa tercipta bangsa masyarakat yang damai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.